Halo, selamat datang di Melihat TV. Di channel ini saya akan membaca seluruh kejadian-kejadian yang terjadi di masa lalu. Artikel-artikel yang akan saya baca tentunya mengandung sejarah yang sangat berguna, berharga bagi kita seluruh bangsa Indonesia yang tercatat dalam tulisan-tulisan untuk menjadi sebuah artikel yang pada zaman sekarang tidak atau kurang lagi dibaca dan diminati oleh generasi modern sekarang ini. Sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia meliputi suatu rentan waktu yang sangat panjang yang dimulai sejak zaman prasejarah berdasarkan penemuan manusia Jawa yang berusia 1,7 juta tahun yang lalu. Periode prasejarah Indonesia dapat dibagi menjadi 5 era, yaitu 1. Era prakolonial, munculnya kerajaan-kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan yang terutama mengandalkan perdagangan. Era kolonial, masuknya orang-orang Eropa terutama Belanda, Portugis, Spanyol yang menginginkan rempah-rempah yang berasal dari Indonesia. Penjajahan oleh Belanda sekitar 3,5 abad antara awal abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-20 era kemerdekaan awal. Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia 1945 sampai jatuhnya Soekarno di tahun 1966, dimulailah era Orde Baru. Selama 32 tahun, masa pemerintahan Presiden Soeharto, yaitu tahun 1966 sampai 1998. Setelah itu kita masuk pada era reformasi. Ya, sekarang kita akan membaca tentang era kerajaan-kerajaan di Nusantara. Sejarah awalnya, para cendekiawan India telah menulis tentang Dwipantara atau kerajaan Hindu, Jawa Dwipa di Pulau Jawa, Sumatera atau Swarna Dipa sekitar 200 tahun sebelum Masehi. Bukti fisik awal yang menyebutkan mengenai adanya dua kerajaan bercorak Hinduisme pada abad ke-5 yaitu Kerajaan Tarumanegara yang menguasai Jawa Barat dan Kerajaan Kutai di pesisir Sungai Mahakam, Kalimantan. Pada tahun 425 ajaran Buddhisme telah mencapai wilayah tersebut. Nusantara telah mempunyai warisan peradaban berusia ratusan tahun dengan dua imperium besar, yaitu Sriwijaya di Sumatera pada abad ke-7 hingga abad ke-14 dan Majapahit di Jawa pada abad ke-13 sampai abad ke-16. Ditambah dengan puluhan kerajaan kecil yang acap kali menjadi vasal tetangganya yang lebih kuat atau saling terhubung dalam semacam ikatan perkawinan dan perdagangan seperti yang terjadi di Maluku. Hal tersebut telah terjadi sebelum Eropa Barat mengalami masa Renaissance pada abad ke-16. Ya. 1. Kerajaan Hindu-Buddha. Pada abad ke-4 hingga abad ke-7, wilayah Jawa Barat terdapat kerajaan bercorak Hindu-Buddha, yaitu Kerajaan Tarumanegara yang dilanjutkan dengan Kerajaan Sunda sampai abad ke-16. Pada abad ke-7 hingga abad ke-14, Kerajaan Buddha Sriwijaya berkembang pesat di Sumatera. Penjelajah Tiongkok, dalam hal ini Ai Ching, mengunjungi ibu kota Sriwijaya di Palembang sekitar tahun 670.
Pada puncak kejayaannya, Sriwijaya menguasai daerah sejauh Jawa Barat semenanjung Melayu. Sampai abad ke-14 juga menjadi saksi bangkitnya sebuah kerajaan Hindu di Jawa Timur, Majapahit. Pati Majapahit antara tahun 1331 hingga 1364, Gajah Mada berhasil memperoleh kekuasaan atas wilayah yang kini sebagian besar adalah Indonesia beserta hampir seluruh semenanjung Melayu. Warisan dari Gajah Mada termasuk kodifikasi hukum dan dalam kebudayaan Jawa, seperti terlihat dalam Wiracarita Ramayana. Kerajaan dan Kesultanan Islam. Kesultanan sebagai sebuah pemerintah oleh penguasa muslim hadir di Indonesia sekitar abad ke-12 dan membangun tamadun. Namun sebenarnya Islam sudah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Saat itu sudah ada jalur pelayaran yang ramai yang bersifat internasional melalui Selat Malaka yang dihubungkan dinasti Tang di Tiongkok, Sriwijaya di Asia Tenggara, dan Bani Umayyah di Asia Barat sejak abad ke-7. Menurut sumber-sumber Cina zaman dinasti Tang, menjelang akhir perempatan ketiga abad 7, seorang pedagang Arab menjadi pemimpin pemukiman Arab Muslim di pesisir pantai Sumatera. Islam pun memberi pengaruh kepada institusi politik yang ada. Hal ini tampak pada tahun 1000 Hijriah atau tahun 718 Masehi. Sriwijaya Jambi yang bernama Sridravarman mengirim surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari Kekhalifahan Bani Umayyah meminta dikirimkan binatang yang terdapat 1000 gajah yang di wilayahnya terdapat 2 sungai yang mengairi pohon gaharu, bumbu-bumbu wewangian, pala, kapur, barus yang semerbak wanginya hingga menjangkau 12 mil. Sampai di sini dulu pertemuan kita pada video yang pertama ini. Saya Mr. Mike memohon masukan, arahan agar supaya channel ini berkembang dengan baik. Jangan lupa like, subscribe, dan share apabila kalian menyukai video saya yang pertama ini. Sekali lagi, jangan lupa like, subscribe, share, melihat TV.